Shalom saudara yang terkasih, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Manantap Syauta dari Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot. Nah, sekarang adalah tanggal 26 Juli tahun 2020, di mana kita memasuki ibadah raya Minggu di Dayakolot, saudara. Mari jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dengar atau memuji memuliakan nama Tuhan. Saya ingat satu pujian yang cukup membuat hari-hari ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Yesus, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami bisa melalui hari-hari dengan penuh sukacita Tuhan, karena kami percaya ketika kami terus Tuhan melekat pada hati-Mu Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan, pertolongan buat kami. Dan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap jemaat yang menyaksikan, yang hadir, bahkan siapapun yang menyaksikan. Dalam nama Yesus Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, kalau dia percaya, dia mendengar, dia akan mengalami sukacita dan kekuatan daripada-Mu. Nah, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara. Hari ini adalah tanggal 26 hari Minggu. Kita masuk dalam ibadah raya bulan Juli tahun 2020. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan, atau tema tentang pengabulan doa. Nah, perhatikan saudara, setiap kali tema dicanangkan pada kita,
itu artinya sudah tinggal ikutin saja. Kalau Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus bilang, inilah jawaban doa yang akan dijawab oleh aku, lakukan saja saudara. Mendengar, lakukan saja. Ya. Jadi sederhana sekali pelajaran firman Tuhan. Masalahnya seringkali kita berpikir dan kita melupakannya. Tapi firman Tuhan kita dengar, kita simpan, kita renungkan, mulai kita eksekusi, saudara. Praktekkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita teruskan pelajaran yang selanjutnya. Di dalam Matius 4, saudara, di sini dikatakan tentang pencobaan di padang gurun. Kalau saya boleh kasih tema adalah di sini. Kita bertahan seperti Yesus yang Tuhan Yesus lakukan bertahannya. Nah, ayat yang pertama saya akan bacakan pada saudara. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 10. Berkata begini, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh itu Roh Kudus ya, R-nya besar. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba kepadanya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini firman Tuhan minggu ini. Maaf saya minum dulu saudara. Nah, saudara, kita akan belajar bagaimana Yesus menghadapi tantangan, menghadapi namanya kesulitan dalam kehidupan. Setelah 40 hari, 40 malam dia berpuasa, laparlah dia. Dalam kondisi seperti lapar itu, saudara. Lihat, dia dicobai dengan apa? Jika engkau anak Allah. Nah ini, saudara, saya ingat Efesus 6 berkata, perjuangan kita bukan melawan daging, bukan melawan kekuatan manusia, tapi kita melawan tipu muslihat iblis, saudara. Ya, dikatakan ayat 4, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, firman Tuhan, saudara. Jadi, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kesusahan, kesulitan membuat kitanya sudah nggak bisa berpikir lagi. Tapi Yesus katakan begini, saudara ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dulu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya mulai mengerti dan saya tahu amin buat firman Tuhan. Sebab begini, saudara, perhatiin ayat yang ketiga. Ini iblis buka rahasia buat saya. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya. Kita tahu bahwa anak Allah berkuasa untuk memerintahkan apa saja menjadi. Batu pun bisa jadi roti. Nah ini rahasia yang terbesar bahwa kenapa kita hidup tidak dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Firman itu perintah Allah. Maka iblis pun mengakui, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini. Kata perintahkanlah itu, saudara perhatiin. Artinya begini, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kalau kita iakan,
kita aminkan, kita imanin, maka akan menjadi berkat buat kehidupan kita, saudara. Anggap sini ya, saudara. Jadi ketika kita dicobai dalam keadaan lapar, iblis mencoba, jika engkau anak Allah, perintahkanlah. Kata perintahkan, perhatiin. Iblis aja percaya bahwa anak Allah sanggup memerintahkan batu menjadi roti. Kenapa kita tidak? Saya pernah mengalami masa sulit, saudara, di zaman anak saya masih sekolah SD, dua-duanya, saudara. Satu kali kami kehabisan uang dan sisa buat satu hari itu saja saya makan, saudara. Saya antar anak saya sekolah pakai motor karena pakai mobil tidak mungkin, tidak bisa beli bensin. Sampai di sekolah saya tidak tahu jawaban Tuhan, sampai paginya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni kalau saya salah mengelola keuangan. Dan saya bilang, Tuhan tolong uang sisa cukup sehari ini kami hidup. Tuhan tolong berkati uang ini agar bisa memeliharakan kami sampai hari Sabtu dan Minggu. Karena istri saya kerja di Tangerang, saudara. Sampai di sekolah saya tidak banyak pikiran, saya jalanin saja, jemput anak, terus ngobrol dengan rekan-rekan. Tiba-tiba akhirnya mau pulang, satu orang teman nyamperin saya, Pak bisa nggak melayani salah satu movement mereka ya saudara, untuk membagikan firman Tuhan. Oh boleh, saya bilang. Ini saya bilang langsung, saya ingat, terima kasih Tuhan. Jadi akhirnya hari itu saya antar pulang anak saya, terus saya pergi lagi melayani. Setelah melayani akhirnya Tuhan cukupkan untuk makan kami sampai hari Sabtu dan hari Minggu. Artinya begini saudara, firman Tuhan itu saudara, sebetulnya setiap hari ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada istri, kepada suamimu. Jadi saudara banyak perhatikan bahwa Tuhan seringkali memberikan makan buat kita tanpa kita sadari dan ketahui. Ini yang pertama saudara. Jadi iblis aja mengakui, perintahkanlah batu itu menjadi roti. Artinya setiap perintah Tuhan atau firman Tuhan Alkitab ini saudara, ini bisa jadi makan buat kita. Ketika Allah memerintahkan, makanya mintalah maka akan diberi. Ya, carilah maka mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Amin. Di sini saudara harus menang. Jadi yang pertama saudara harus yakin dan percaya bahwa perintah Tuhan itu adalah ada kuasa di dalamnya dan akan menguatkan kita. Jadi kita jangan khawatir lagi. Ini yang pertama, ketika Yesus dicobai. Yang kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atasnya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Perhatiin saudara, si pencoba atau iblis itu menguasai firman Tuhan, mengetahui isi firman Tuhan. Jadi makanya dikatakan di Alkitab, jika kehidupan agamamu tidak lebih dari ahli Taurat, engkau tidak pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kingdom of God. Sudah. Artinya apa? Kebenaran. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Ya, bukan makanan minuman, tetapi kebenaran. Bicara tentang damai sejahtera. Bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus dicobai, sudah perhatiin. Dia mencobai dengan firman Tuhan, si pencoba ini. Tapi Yesus menjawab dengan firman Tuhan juga. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oh, saya tidak pernah mencobai Tuhan Allahmu. Siapa bilang? Banyak anak Tuhan sering mencobai Tuhan Allahmu. Contoh apa? Naik motor tidak pakai helm, kecepatan tinggi. Ya, bawa istri, anak, gas sekuat-kuatnya, bikin orang bergetar-getar sekelilingnya. Apalagi saudara? Salah satunya adalah merokok, saudara. Saya tidak bilang, saudara jangan merokok lagi, berhenti atau gimana. Tapi saya kasih tahu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tuhan bilang, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Alkitab yang lain berkata, segala sesuatu memang baik kalau berguna. Tapi kalau tidak berguna, saudara, tinggalkan, tanggalkan. Merokok itu, saudara, di dalam bungkusnya ditulis, merokok itu membunuh. Ya, dulu tuh merokok tuh merusak kesehatan. Ada peringatannya di situ. Tetapi itulah yang membahayakan. Jangan pernah kita cobai Tuhan Allah kita dengan hal-hal yang sebetulnya merusak kehidupan saudara. Kita ingat
anak kita masih kecil mungkin, kita ingat istri kita masih butuh kita. Kalau kita tinggalkan kebiasaan kita merokok, saya percaya saudara akan mengalami banyak lepasan. Contoh saya dari tahun 96, saya berhenti merokok saudara. Ya, dan saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat memang tidak ada faedahnya rokok itu saudara. Ya, jadi saya tidak pernah mau mencobai Tuhan Allah semenjak itu. Dan saya jaga kesehatan diri saya sendiri. Setiap hari saya mencoba makan makanan yang menguatkan tubuh saya. Kenapa? Karena makin hari makin tua, makin banyak mengalami tantangan buat tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Jadi hal yang pertama saudara tadi. Iblis aja mengerti. Jika engkau anak Allah, perintahkan batu menjadi roti. Ini firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja yang pertama. Yang kedua adalah jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Ya. Dengan apa? Seperti tadi saya bilang, merokok itu merusak, saudara. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini adalah bait Roh Kudus. Mari kita jangan rusak bait Roh Kudus. Hal yang kedua. Hal yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Ayat ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lihat, jawaban Tuhan Yesus tidak ada kompromi, nyahlah iblis. Hanya Allah yang layak disembah. Perhatiin saudara, ayat sebelumnya kalau sudah perhatiin begini. Iblis membawanya ke atas gunung dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dan kemegahannya. Kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dikatakan begini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud. Artinya begini saudara, kenikmatan dunia, kemegahan dunia saudara, ya itu iblis bisa berikan saudara. Banyak orang memang salah kaprah kadang-kadang. Oh, saya diberkati karena kaya, saya diberkati karena banyak uang. Hati-hati saudara. Ya. Alkitab mencatat di sini, iblis bisa memberikannya kepada saudara dan saya. Tapi Tuhan bilang begini, nyahlah dari hadapanku. Karena hanya kepadanya lah kita harus menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, kamu harus tidak bisa menyembah dua tuan. Mammon itu dianggap saingan terberat daripada Tuhan Yesus. Jadi harus hati-hati. Kadang-kadang orang menganggap ketika mengalami punya banyak uang, dia berpikir dia diberkati Tuhan, saudara. Bukan itu saudara menjadi dasarnya, tapi menjadi dasarnya adalah dikatakan di sini firman Tuhan, hanya Allah lah yang layak disembah. Tuhan Yesus saja disuap untuk menyembah, Tuhan Yesus tidak mau karena ada tertulis. Hanya Allah lah yang layak disembah. Untuk itu mulai hari ini saudara, mulai kita jangan biarkan diri kita diperbudak oleh gemerlap dunia. Kita perlu uang. Ya, ada pepatah berkata, money is not everything, but no money is nothing. Uang memang bukan segalanya, tetapi nggak ada uang kita juga babak belur, nggak bisa makan. Itu artinya kita harus mencukupkan diri kita sungguh-sungguh setiap hari dengan ucapan syukur, saudara. Apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Jangan kita bawa susah hati kita, tapi kita lihat Tuhan kita. Kita mengucap syukur setia pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan pelihara saudara dan saya. Amin. Ya, jadi hari-hari ini saudara, saya kasih tahu, saya ingatkan saudara, mari kuatlah di dalam Tuhan. Seperti lagu ini saudara. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari tundukkan kepala kita berdoa, saudara. Bapa, kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Biarlah jemaat Gereja Kristen Protestan Injili ini dan siapapun yang menyaksikan acara ini, berdoa dalam nama Yesus. Ada tertulis, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Perbuatan tangannya selalu Dia menyertai. Apalagi amanat agung berkata, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang menyaksikan, yang hadir dan siapapun yang menyaksikan, Tuhan. Berkati Tuhan agar mereka menang dalam segala pencobaan. Dalam keadaan lapar, Yesus telah memberikan teladan buat saudara dan saya, buat kami semua Tuhan. Bahwa makanan tidak dari roti saja. Artinya makanan tidak dari kekuatan manusia saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis pun mengakui, perintahkanlah batu itu menjadi roti. Artinya setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan, ini bisa menjadi makanan buat kehidupan keluarga kita, anak, istri kita, cucu kita. Dalam nama Yesus Tuhan. Hal yang kedua adalah biarlah kami tidak mencobai Tuhan Allah, Tuhan. Mungkin makanan-makanan yang terlalu tinggi kolesterolnya, Tuhan. Mungkin juga asap rokok ya Bapak yang tidak menjadi berkat buat kehidupan keluarga kami. Tuhan, dalam nama Yesus mari Tuhan, kubah pikiran kami. Yang ketiga Tuhan, jamah setiap jemaat Tuhan, agar senantiasa menyembah Tuhan. Saingan kita adalah ekonomi. Kadang-kadang sering kali karena ekonomi sulit kita tidak berdoa sama Tuhan. Karena ekonomi sulit kita tidak membaca firman Tuhan. Karena alasan kita sedang dalam kesulitan. Padahal sebetulnya kesulitan didatangkan oleh diri kita sendiri. Tuhan bilang, Tuhan telah berjanji, jangan kau khawatir. Urapi kami semua Tuhan. Firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini Tuhan, berkati urapi setiap jemaat Tuhan. Keluarga Pak Simon dan Ibu Sri Tuhan. Keluarga Tuhan Andri, Desi, mari kau lawat dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan mengalir buat anak-anaknya yang sekolah juga. Mari Tuhan buka jalan Tuhan buat dia. Berdoa juga buat keluarga Joan Tuhan. Buat Jojo, buat Shalom Tuhan. Buat Michael, Tuhan jamah dalam nama Yesus Tuhan. Agar bukakan Tuhan jalan kehidupan buat mereka juga Tuhan. Agar mereka melihat bahwa yang terpenting adalah kita sujud menyembah Tuhan. Begitu juga keluarga Eksal, Bapak Okto Karmoyanan, Ibu Ami juga engkau lawat dalam nama Yesus. Sehatkan, kuatkan pelayan kami di sini juga. Mari berkati Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Jamah dalam nama Yesus, beri hikmat buat pemimpin kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan jagai negara kami. Anak kami yang di Jerman juga engkau berkati Tuhan, Clement, sehatkan, kuatkan. Tutup bungkus pikiran hati dengan Roh Kudus, kuatkan dia Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsha, engkau berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga buat anak kami Elia, berkati dalam sekolahnya. Sehatkan, kuatkan dia Tuhan. Berkati juga istri kami Tuhan dalam pekerjaan pelayanannya. Dalam nama Yesus berkati Tuhan. Agar jangan jauhkan daripada orang yang menipu dia Tuhan. Jagai kami semua Tuhan, sertai kami semua Tuhan. Seperti Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Your will be done. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Mau Tuhan serahkan kehidupan kami kepada dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.